Sahabat Pusaka Jawa dimanapun Anda berada, kalau kita lihat dari pasikutannya atau ricikannya, kita jelas Kujang mempunyai pasikutan yang tidak bisa kita bohongi seperti ini, hampir seperti kudi bentuknya ya sahabat Pusaka Jawa. Dan kalau kita lihat dari pamornya, ini ada garis berapa, 1, 2, 3, 4, 5, ini adalah pamor gajah gelar. Nanti sedikit step by step kita akan bahas tentang pamor gajah gelar itu untuk apa. Biasanya tuah atau angsar dari pamor gajah gelar adalah untuk memperluas kekuasaan sahabat Pusaka Jawa, doa dan harapan dari sang empu. Kemudian tak lihat dulu selorok besinya ya, ini sama saya cukup lama ini ya. Oke. Ya sahabat Pusaka Jawa, silakan Ki ditayuh Ki. Sahabat Pusaka Jawa dimanapun Anda berada, kalau kita bicara tentang Kujang itu seperti halnya dengan tosan aji yang lain, keris, tombak yang ada di Nusantara ini bahannya pun sama, memakai bahan baja, kemudian besi, kemudian biji besi, kemudian pamor. Jadi 3. Jadi sama pembuatannya. Dan Kujang itu kalau kita bicara itu sebenarnya bukan senjata tapi pusaka, lebih cenderung dibuat sebagai pusaka. Artinya kalau kita bicara pusaka cuman diambil dari sisi tuahnya saja atau sisi isoterinya saja ya sahabat Pusaka Jawa. Kemudian kalau kita bicara tentang Kujang sendiri mempunyai tuah atau angsar lebih kepada sebagai apa ya, satu untuk menghalau hama tanaman, untuk kesuburan tanaman, untuk penyembuhan. Jarang sekali Kujang itu ditemukan untuk kewibawaan dan yang lain-lain seperti keris-keris yang ditemukan pada era-era Majapahit. Tapi tidak menutup kemungkinan juga Kujang juga bisa dipakai untuk seperti itu karena tergantung juga empu yang mengisinya. Ini kita bahas itu dari yang namanya pengasihannya. Lanjut, Nyimas ini khodamnya namanya. Nyimas Cendanasari itu memang salah satu jin perempuannya. Saya lihat itu dari daerah Garut kalau beliau itu. Nyimas Garut Cendanasari itu. Terus ini untuk pengasihannya itu saya khususkan untuk para perempuan sih ya. Siap. Karena memang khususnya ini dibuat untuk beliau juga. Siap. Oh, buat Nyimas Cendanasari itu. Terus kedua. Ini mah nama jin ya? Nama jinnya memang. Kedua, di sini itu ada yang namanya Raden Banyak Ngampar. Raden Banyak Ngampar. Terus ada harimau berkepala 4, gurindamnya ada 4. Harimau kepala 4 namanya siapa? Satu nama harimaunya itu Sujen Wijil. Bagus namanya ya. Sujen Wijil. Terus itu nama yang namanya Raden Banyak Ngampar itu sepertinya dia itu ya keturunan Ningrat sepertinya. Raden Banyak Ngampar ini korin Ki. Korinnya. Karena energi yang terkandung di sini itu ada yang namanya itu di sini itu berbentuk putih, gelung-gelung. Siap. Gelung-gelung biru. Siap. Gelung-gelung ungu. Siap. Gue muter jadi warna kayak prilik emas. Jadi warna energinya seperti itu. Jadi memang yang terkandung di sini itu ada energi dari si empu pembuat. Energi alamnya karena memang ini diambil dari gunung Tangkuban Perahu. Bahannya biji besinya. Jadi itu energi alamnya itu dari biji-biji besi yang diambil dari gunung Tangkuban Perahu. Ada energi dari Simpu, ada energi dari Raden Banyak Ngampar ini juga ada tertanam di sini masih sampai sekarang. Jadi seperti itu. Yang lebih besar mana Ki antara 3 itu? Nyimas Cendanasari, itu karena memang tergantung ini Mas, tergantung dari kita akan menggunakannya. Kalau kegunaannya untuk penyembuhan, lebih baik si sujennya itu yang macan kepalanya 4 itu. Kalau untuk pengasihan Nyimas Cendanasari. Iya, untuk pengasihan, untuk penyembuhan dan pemagaran itu sama si itu. Tapi memang ini lebih baik di para petani ya, petani buah itu lumayan. Penyembuhan bisa buat penyembuhannya. Bisa banyak. Saat ini intinya penyembuhan larinya ke harimau yang kepala 4 ya. Iya, sama itu Raden.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam budaya, rahayu, rahayu, rahayu. Berjumpa lagi dengan saya Mas Oo di channel Pusaka Jawa Official. Alhamdulillah wa syukurillah, segala puji bagi Allah yang telah memberikan segala nikmatnya. Nikmat yang paling besar bagi kita adalah nikmat iman dan Islam, serta nikmat diberikan kesehatan di antara nikmat-nikmat yang lain yang tidak bisa kita sebutkan secara zahir maupun batin. Salawat serta salam semoga selalu tercurah kepada junjungan Nabi besar kita Nabi Muhammad SAW beserta keluarganya, sahabatnya serta pengikutnya ila yaumil akhir. Allahumma ja'alna minhum. Semoga kita semua digolongkan umat Rasulullah SAW dan mendapatkan syafaat dari beliau kelak di akhirat nanti. Sahabat Pusaka Jawa, semoga Allah Subhanahu wa taala selalu menjaga iman Islam kita sampai ajal menjemput kita, sampai nafas terakhir kita diawali dengan bismillah, diakhiri dengan alhamdulillah. Semoga sahabat Pusaka Jawa selalu dalam keadaan terbaik dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, dijauhkan dari segala macam mara bahaya baik zahir maupun batin, dijauhkan dari segala macam musibah baik musibah banjir, angin topan, longsor, gempa bumi, musibah penyakit, musibah ekonomi maupun musibah-musibah yang lain. Sahabat Pusaka Jawa yang sedang terpuruk ekonominya, semoga Allah bukakan keran rezekinya lebar-lebar dan mendapatkan rezeki yang berkah berlimpah sampai ke anak cucu. Sahabat Pusaka Jawa yang sedang sakit, semoga Allah angkat penyakitnya, diberikan kesembuhan serta diberikan bonus berupa ganjaran pahala karena telah sabar dalam menjalani cobaan berupa sakit. Tidak cuma sahabat Pusaka Jawa, teman-teman handai tolan sahabat Pusaka Jawa pun saya doakan hal yang sedemikian rupa. Masih bersama dengan gestar saya yaitu Kilandak Jawa dari spiritualis muda dari Betawi, Brebes, Tegal, Selawi. Semoga diberikan keberkahan umur, anak cucunya menjadi anak cucu yang soleh soleha, kemudian bermanfaat bagi nusa dan bangsa maupun tetangga sebelah maupun manusia. Kali ini kita akan membabar satu bilah dapur pusaka khas dari Pasundan. Ya Ki ya. Ya, dari Pasundan artinya orang sudah tahu lah. Cirinya pasti bicaranya kujang ya. Kita akan bicara tentang kujang, tapi tentunya kalau dengan adanya Kilandak Jawa kita akan mempunyai dua versi pembahasan, yaitu pembahasan sisi esoterinya, kedua sisi esoterinya yang akan dilanjutkan oleh Kilandak. Kalau esotori mungkin dari saya, walaupun sedikit saya ilmunya, cuman hanya memberanikan diri untuk membuat YouTube sahabat Pusaka Jawa dimanapun Anda berada. Kalau kita lihat dari warongkonya sungguh sangat keren sekali, sahabat Pusaka Jawa bisa lihat. Ya, ini kayaknya kayu asem Ki, dari galih asem. Ya, kali asamnya pun sangat tua dan ini bagus, dan ukir harimaunya ini harimau apa Ki? Harimau apa singa? Harimau ya. Kalau singa kan ada rambutnya ya Ki ya. Ini harimaunya pun bagus, ukirnya detail ya. Ini lumayan, kita buka bilahnya. Bismillahirrahmanirrahim. Sahabat Pusaka Jawa dimanapun Anda berada, kalau kita lihat dari pasikutannya atau ricikannya, kita jelas kujang mempunyai pasikutan yang tidak bisa kita bohongi seperti ini, hampir seperti kudi bentuknya ya sahabat Pusaka Jawa. Dan kalau kita lihat dari pamornya, ini ada garis berapa, 1, 2, 3, 4, 5, ini adalah pamor gajah gelar. Nanti sedikit step by step kita akan bahas tentang pamor gajah gelar itu untuk apa. Biasanya tuah atau angsar dari pamor gajah gelar adalah untuk memperluas kekuasaan sahabat Pusaka Jawa, doa dan harapan dari sang empu. Kemudian tak lihat dulu selorok besinya ya, ini sama saya cukup lama ini ya. Oke. Ya sahabat Pusaka Jawa, silakan Ki ditayuh Ki. Sahabat Pusaka Jawa dimanapun Anda berada, kalau kita bicara tentang kujang itu seperti halnya dengan tosan aji yang lain, keris, tombak yang ada di Nusantara ini bahannya pun sama, memakai bahan baja, kemudian besi, kemudian biji besi, kemudian pamor. Jadi 3, jadi sama pembuatannya. Dan kujang itu kalau kita bicara itu sebenarnya bukan senjata tapi pusaka, lebih cenderung dibuat sebagai pusaka. Artinya kalau kita bicara pusaka cuman diambil dari sisi tuahnya saja atau sisi esoterinya saja ya sahabat Pusaka Jawa. Kemudian kalau kita bicara tentang kujang sendiri mempunyai tuah atau angsar lebih kepada sebagai apa ya, satu untuk menghalau hama tanaman, untuk kesuburan tanaman, untuk penyembuhan. Jarang sekali kujang itu ditemukan untuk kewibawaan dan yang lain-lain seperti keris-keris yang ditemukan pada era-era Majapahit. Tapi tidak menutup kemungkinan juga kujang juga bisa dipakai untuk seperti itu, karena tergantung juga empu yang mengisinya, kan seperti itu. Dan kujang itu adalah termasuk apa ya, dulu diciptakan itu antara kisaran tahun 1300-an sampai dengan 1500-an kujang itu ya sahabat. Walaupun sekarang pun masih ada. Kalau kita bicara tentang kujang, ceritanya panjang. Kujang itu ada banyak jenisnya. Yang gampang kita simpel, kujang itu ada 2, yaitu yang kujang kulon dan kujang wetan. Kalau kujang kulon itu daerah Cianjur,
Bogor situ ya, itu biasanya kujangnya lebih ramping. Kalau kujang kulon banyakan disebut kujang lanang, bilanya lebih tebal dan lebih ramping. Kalau yang tadi saya bawa ini ikutnya adalah kujang wetan, itu daerah Bandung, Garut, Ciamis, Banjarmatroma. Nah ini kujang-kujang seperti ini. Jadi kalau lihat, oh ini ternyata kujangnya kujang perempuan, kujang wetan seperti itu. Nah sahabat pusaka Jawa, kalau kujang wetan hampir menyerupai dengan kudi, dengan lebarnya seperti itu. Nah sahabat pusaka Jawa dimanapun Anda berada, kalau kita bicara tentang kujang, pasti kita akan ingat tentang Pajajaran ya. Pajajaran dulu kan negara yang besar, sahabat pusaka Jawa, negara yang besar yang memang makmur, dan Pajajaran itu jarang sekali yang bisa mengalahkan kerajaan Pajajaran, karena di samping konon katanya letaknya itu di daerah Talaga mungkin sekarang mana ya, Ciamis kali ya, di daerah Ciamis itu ya. Nah seperti itu. Kemudian kalau bicara tentang sejarah erat kaitannya dengan Mojopahit, sahabat pusaka Jawa. Jadi gini, kita kalau bicara sejarah ya mau pahit mau manis kita bicarakan gitu. Memang dulu sejarah itu ada yang mengatakan terjadinya perang Bubat, di mana Pak Sri Baduga Maharaja itu akan menikahkan putrinya Dyah Ayu Pitaloka untuk dinikahkan kepada Hayam Wuruk. Cuman pada saat itu karena Mojopahit presiden rajanya adalah Hayam Wuruk, sebenarnya dari para penasehatnya tidak boleh, artinya seorang perempuan datang ke laki-lakinya, yang ada adalah yang menjemput lakinya. Cuman karena legowonya Sri Baduga Maharaja, akhirnya pun dengan keluarganya, rombongannya datang ke Mojopahit ke sana. Setelah datang tentunya dengan niat untuk menikahkan, bukan untuk berperang seperti itu. Maka yang dibawa pun termasuk pembesar-pembesar keraton, keluarga-keluarganya, juga prajurit-prajurit seperlunya saja, karena kepentingannya adalah untuk melakukan pernikahan. Setelah di lapangan Bubat, ternyata ada salah satu miskomunikasi yang konon katanya adalah miskomunikasi antara bawahan dari Gajah Mada dengan rombongan yang ada di Pajajaran datang ya. Ternyata setelah mau sampai disuruh untuk menjadi negara taklukan, tentunya tidak mau, karena di sini persamaan derajat, karena mau menikahkan. Akhirnya tidak ada titik temu, terjadilah peperangan. Tentunya tidak akan seimbang, karena dari kerajaan Pajajaran itu hanya membawa prajurit seperlunya saja, tidak untuk berperang. Senjata pun seadanya, mungkin lebih banyak membawa seserahan. Dan sampai terjadi tragedi besar itu terjadi, akhirnya Sri Baduga Maharaja pun meninggal. Dyah Ayu Pitaloka yang melihat ayahnya meninggal, dia pun akhirnya menusukkan atau bunuh diri dengan kondeknya yang berbentuk kujang, yang seperti kujang lanang, kujang beladik, ditusukkan ke jantungnya. Konon katanya seperti itu ya, sahabat pusaka Jawa. Nah setelah kita bicara setanggung tanggung, biar Ki Lanang masih berkomunikasi, mudah-mudahan semakin dalam Lantak bisa memberikan informasi yang bagus ya. Nah sahabat pusaka Jawa dimanapun Anda berada, setelah meninggalnya para pembesar-pembesar dan raja maupun putrinya Sri Baduga Maharaja, akhirnya Pajajaran pun di bawah kekuasaan politik Mojopahit, apalagi yang dikendalikan oleh Patih Gajah Mada. Pajajaran dilarang untuk memproduksi keris, tombak, pedang. Pajajaran hanya dibolehkan untuk memproduksi kujang. Tentunya kujang itu hanya fokus di pertanian, tapi ada plusnya. Ketika Pajajaran lebih fokus pada kujang, negara itu, daerah Pajajaran itu makmur, tidak kekurangan pangan. Karena kita ketahui kujang mempunyai tuah, itu kadang sebagai penyembuhan, sebagai penghalau hama tanaman, penyubur tanaman ya, itu kujang. Untuk ketentraman keluarga. Dan kalau kita bicara tentang kujang lagi, akhirnya empu-empu di daerah Pajajaran pun tidak banyak mempunyai pekerjaan, karena dia tidak memproduksi untuk senjata seperti keris dan lain-lain. Nah ada beberapa klan empu, klan nih bahasanya, artinya ada empu yang pindah, yang ke Tuban, seperti empu apa ya, seperti empu Kuwung ya itu pindah dengan 5 orang anaknya. Empu Kuwung adalah empu Pajajaran, dan 5 anaknya itu menjadi empu-empu yang masyhur dan empu-empu yang menciptakan keris-keris hebat di daerah kerajaan-kerajaan yang menjadi pindahannya di Tuban, di Blambangan. Seperti pertama yaitu anak dari Empu Ki Kuwung adalah Empu Sembaga,
kemudian Empu Paneti, Empu Jakajati, Empu Jakasuratman, kemudian yang satunya lagi Empu Salahita atau Empu Galahita orang bilang. Nah, saudara dari Empu Kuwung itu saudara berarti kakak beradiknya Empu Kuwung, berarti pertama adalah Empu Kuwung, kemudian Empu Keleng ya, kemudian Empu Nimbok Sombro. Nimbok Sombro terkenal dengan betoknya. Yang konon katanya Nimbok Sombro itu ketika menciptakan betok itu pakainya sepunya Wewadi. Sepuh Wewadi, maaf, ini saya perlu sampaikan walaupun agak jorok. Itu dikepitkan ini di kemaluannya, sahabat pusaka, saking saktinya. Paham ya sahabat pusaka. Jadi konon katanya Nimbok Sombro begitu ketika menyepuh, kan ada yang nyepuh lewat mulut. Kalau ini tidak. Istimewa dan ini hanya orang-orang yang mempunyai linui saja sahabat pusaka. Nah, mudah-mudahan dari kujang yang kita pegang ini ada nilai sejarahnya. Nanti kita coba. Sudah, Ki. Saya bilang kalau ini Siap. ada yang namanya organisasinya. Siap, Ki. Ada Apa? Siap, silakan, Ki. Coba kita potong dari sini. Ini Siap. berbentuk wajah siapa? Bilanya ini. Oh iya ya, seperti bentuk stilasi gambar wajah orang ya, Ki ya. Seperti bentuknya wajahnya Eyang Bathara Ismoyo atau Ki Semar. Mana, Ki? Coba, Mas. Oh iya. Siap. Kenapa saya bilang gitu? Memang kalau Ki Landak agak teliti ya, Kak. Mungkin karena saya kebanyakan pegang pusaka jadi tidak sampai ke detil-detilnya. Kalau saya kan lihatnya cuman di. Kenapa? Kan tadi Oke. enggak ada untuk ini. Ini memang cocok itu pengasihan untuk wanita sih ya. Oke. Yang pegang wanita ini. Oke. Nah, karena Nyimas ada yang namanya di sini itu untuk pengasihannya itu yang pegang wanita itu Nyimas Cendanasari namanya. Ini di sini. Ini yang pertama pegang Nyimas Cendanasari. Bukan, saya bilang ini kita bahas itu dari Oke, silakan. yang namanya pengasihannya. Oke. Ya, lanjut Nyimas Ini khodamnya namanya. Nyimas Cendanasari itu memang salah satu jin perempuannya. Oke. Saya lihat itu dari daerah Garut kalau beliau itu. Oke. Nah, Nyimas Garut. Cendanasari itu. Terus Ini untuk pengasihannya itu saya khususkan untuk para perempuan sih ya. siap. Karena memang khususnya ini dibuat untuk beliau juga. Siap. Oh, buat Nyimas Cendanasari itu. Terus Kedua, oh, ini mah nama jin ya. nama jinnya memang. Kedua, di sini itu ada yang namanya Raden Banyak Ngampar. Raden Banyak Ngampar. Banyak Ngampar. Oke. Terus ada harimau berkepala 4, gurindamnya ada 4. Harimau kepala empat namanya siapa? Satu nama harimaunya itu Heeh. Sujen Wijil Bagus ya. namanya. Sujen Wijil. Sujen Wijil terus Itu nama yang namanya Raden Banyak Ngampar itu sepertinya dia itu ya keturunan Ningrat sepertinya. oh Raden Banyak Ngampar ini Korin Ki. Korinnya. Siap. Karena energi yang terkandung di sini itu ada yang namanya itu di sini itu berbentuk putih, gelung-gelung. Siap. Gelung-gelung biru. Siap. Gelung-gelung ungu. Siap. Gue muter dadi warna kayak prilik-prilik emas. Siap, Jadi siap. warna energinya seperti itu. Siap. Jadi memang yang terkandung di sini itu ada energi dari si empu pembuat, Oke. energi alamnya karena memang ini diambil dari Bahan-bahan. gunung Tangkuban Perahu. Bahannya Ki. Bahannya Siap. biji besinya. Siap. Jadi itu energi alamnya itu Siap. dari biji-biji besi yang diambil dari gunung Tangkuban Perahu. Tangkuban Perahu. Oke. Ada energi dari Simpu, ada energi dari Raden Banyak Ngampar ini juga ada Siap. tertanam di sini Siap. masih sampai sekarang. Siap, Ki. Jadi seperti itu. Yang lebih besar mana Ki antara tiga itu? Nyimas Cendanasari, Raden Banyak Ngampar. Itu karena Harimau memang Kepala memang Empat. tergantung ini Mas, tergantung dari kita akan menggunakannya. Oh, Kalau siap. kegunaannya untuk penyembuhan Siap. lebih baik si sujennya itu yang macan kepalanya 4 itu. Oke. Kalau untuk pengasihan Nyimas Cendanasari. Iya, untuk pengasihan, untuk penyembuhan dan pemagaran itu sama sih itu. Tapi memang ini lebih baik di para petani ya, petani buah itu lumayan. Penyembuhan Ki, bisa buat penyembuhannya. Bisa banyak saat ini intinya. Penyembuhan larinya untuk- ke harimau yang kepala 4 ya. Iya, sama Sujen-wijen. sama itu Raden Banyak Ngampar. Banyak Ngamparnya. Oke, penyembuhan di hal apa ini Ki?
di hal penyakit. Medis non medis. Kalau untuk penyakit-penyakit yang berhubungan dengan seperti ini gini, medis juga jalan, Oke. non medis ya jalan. Untuk Inilah ya dengan izin Allah ya Ki ya. izin Allah. Oke. Kalau untuk non medis itu tinggal ditempelkan aja ke si itu, si penderita di kepalanya, ditempelin aja terus Nyambat kita ke siapa? nyambat ke, Sudah nampel yang harimau itu. jangan, lebih baik ke itu Raden Banyak ampar. Banyak Amparnya. Oke. Karena Raden Banyak Amparnya itu kan pemilik dari semua itu. Intinya Siap. yang paling gede di sini lah. Siap siap Ki, siap. Terus bermunajat kepada Allah, bacain surat Al-Fatihah, kirim Siap. doa intinya kepada para nabi, para wali-walinya Allah ya. Iya, siap. Sambil dibacain sholawat Nabi, reaksinya gimana orangnya yang terkena itu. Siap, siap. Oke. Dan ditambahin dengan air. Siap, gamblang sekali ya. Jadi mungkin airnya ditaruh di atas sini. Ini kujangnya taruh di atas ya, jangan dimasukin. Kalau Ya. memang mau ngobatin ya di atas kepalanya orang yang sakit. Oh gitu, sambil baca yang Atau tadi. di bagian yang sakit orang itu. Siap Ki, siap Ki. Iya. Oke. Terus ini kan tadi tuah, penyembuhan, pengasihan, terus apa lagi Ki? Penyembuhan pengasihannya ada. Nah, jadi memang ini pegangan untuk orang-orang yang mempunyai, seumpamanya saya punya ini buah semangka nandur ya. Oh, bahasanya kesuburan tanaman. Untuk kesuburan tanaman ada. Oke. di Berarti situ. cocok buat orang yang di bidang pertanian. Tadi yang sudah disampaikan lewat makna filosofi dari kujang memang Karena dari dulu memang manfaatnya yang dari si empunya itu juga ada seperti itu. Siap. Ininya kan begini. Heeh. Dan energi ini saya bilang ini positif ya. Positif Ki. Karena memang enak loh gitu, enak aja gitu saya pegang ini, atau mungkin karena saya juga orang ada darah Sundanya nggak tahu. Oke. Saya pegang ini tuh kayak enak Siap. banget gitu. Ngetrap ya Ki ya. Ngetrap Ngetrap. banget. Oke, Nah, siap, siap. karena memang ini memang untuk para orang-orang yang ini gini, untuk awal-awal orang yang ingin mengenal dunia spiritual ini juga bisa jadi pegangan. Buat apa Ki? Sekarang gini, kadang kan kita kalau mempelajari suatu apa kan Keilmuan. kadang-kadang ada beberapa energi kita mengganggu makhluk-makhluk sebelah. Oke, terus Kalau kita pegang ini seenggaknya kan ada yang gede gitu untuk pelindung kita gitu. Oh, Karena saat kita megang ini berarti itu buat perlindungan bisa auranya tadi Oke. itu akan menyeliputi badan si Oh, pemegang si ini. pemegang perlindungan Yang, dari tetangga sebelah ya. Iya, intinya seperti itu. Tapi ini spesifikasi hanya untuk badannya, Mas. Oke. Pegang aja. Intinya gini, kalau kita di tempat-tempat yang itu sambil berdoa, Angker sambil ya? angker kita pegang ini. Pegang ini insya Allah selamat ya. Soalnya yang tadi saya bilang bentuk-bentuk itu tuh Mengelilingi kalau ini tubuh dipegang mengelilingi tubuh kita. Jadi pasti itu kalau mau masuk ke badan atau ke apa kan ting intinya kan gini, ada itu tadi Ada gelembung-gelembung, perisainya lah ya. perisai tadi itu. Oke. Ada energi yang menyelimuti pada tubuh kita. Dan penyatuannya pun selama 3 hari itu kita hanya makan buah-buahan aja. Penyelarasan kita tulis Penyelarasan. penyelarasan. Angel Oke, temen makan buah 3 hari. Buah apa Ki? terserah. Buah 3 hari. Terserah buah-buahan aja selama 3 hari. Tidak puasa ya Ki ya. Yang penting Tidak makan puasa, buah ya. Makan buah-buahan, Terus? cuman dicampuri kopi or apa. Nggak apa-apa. Enak, sedap. Makan buah 3 hari terus. Terus setelah itu 3 harinya itu harus yang namanya mandi kungkuman sirih ulung. Oh, Digodok. 3 hari Mm-mm. mandi air sirih wulung ya. Air Enggak, mandi. di hari ketiga, di hari Tiga ketiga. hari. Oh, di hari ketiga, Ketiga. di hari ketiga Nah, mandi air suruh wulung. kalau untuk pengasihannya itu kalau sudah memang menyatu untuk perempuan itu terlihatnya itu seperti manis, cakep, pokoknya walaupun pesek dilingnya kena ayu mending pesek sipit bae katone pokoknya wah sejen. Tapi dikhususkan memang dipegang wanita. Lebih cocok wanita, cuman dipegang laki-laki pun nggak apa-apa karena banyak tua-tua yang lain. Cuman kalau dipegang sama
perempuan lebih pas gitu Wis ya Ki ya. or susah bahasane ngono tok wis bahasane ora usah ki digawa. Sementing ya wis nyatu. Oke. Ngilengnane kayak sampean ngerti, ngilengna kae artis paling ayu saiki siapa? Siapa sih? Kudu Luna Maya kudu. Ngerti baik Ki, aku seneng karo Luna Maya. Kae lah salah. Ini siapa sih? Wis ora tau nonton sinetron sih. Iya ya, kita Ravelina. Revalina sing kae sapa sing biasa karo si Boy kemien film Stephen William sing tadi. Wilona. Ya kayak gue lah, apa kayak. Lantak senengnya Wilona. Iya, sing kayak Wilona Yana gue. Perawatannya Ki. Untuk perawatannya itu harus menggunakan yang namanya itu ini Mas. Pring kuning Ya, ampel, pring ampel bukan? Iya, pring kuning, Pring kuning, bambu kuning. Perawatannya sambil dicampur yang namanya minyak melati keraton. Terus diapain? Diinin aja. Bambu kuningnya dia gak papain. Dimasukin itu, berarti memang kudune intinya bambu kuning. Ke minyak. Ke di kucuran nih bambu kuning di sini. Terus ditetesin di sini. Setelah wis momen nih ditetes lah. Lewat berarti seorang-orangnya bambu minyak netes di wis kono bae, lu gampang bambu kuning kan mesti ana rose iya. dibuka. Kuwi danjingna minyak telan kono engko sangar wis ditelan kono wis kocok-kocok temene di anu jadi wis. ngolesin bilah pusaka ini pakai bambu kuning. Intinya satu, kalau sudah beli minyak melati keratonnya itu dimasukin ke bambu kuningnya Mas gitu. Karena memang dari awal dia seperti ini ya, dia maunya seperti itu intinya. Kalau dulu pakai misi kayaknya ini, tapi dia nggak mau. Mintanya apa? Melati keraton. Oke, pemelati lah ya. Jadi tadi kudukan siri ya Mas ki adus di hari ketiga. Oke. Sawise adus, saya sarankan mangan seliyane nggo batalna kue anu kek. Apa tuh? Buah sih. Puasa buah kan intinya nyong 3 hari. Terakhir itu kita makan itu. Di asar hari ketiganya itu kita makan nasi, makan apa wes. Nggo batalna. Mangan sate lasnya. Iya, kue enak kue. Apalagi Ki? Itu penyelarasan udah, perawatannya udah, berarti gini Mas, biar lebih jelas. Semuanya ini bambu. Ini bambu nih. Bambu. Jangan bawa ini Kan ini sore aja. Ini sore aja. Ini sore aja. Dure di bar gue disumpel kapas kayak apa, buah apa, kue apa di wadah plastik atau taleni ngono sawise kue dibuka kucurin. Siap. Jadi di model kayak bumbung ya Ki ya. Iya, betul sekali. Oke, paham. Ngomong kayak belepotan. Ada lagi Ki? Udah sih di sini cuman gini juga. Si pemilik perempuan itu jangan memegang ini kalau dia itu lagi menstruasi. Siap. Jadi ada pantangannya. Pantangannya itu pantangan buat perempuan ya. Walaupun ini sudah menyatu, tapi saat dia menstruasi itu jangan sentuh ini benda ini. Kalaupun sentuh, pakailah sarung tangan, jangan tangan secara langsung. Kalaupun menyentuh itu pakai sarung tangan. Jadi jangan pakai kulit langsung sampai kena ini. Efeknya apa Ki? Ada efeknya? Efeknya ya kue mikir sing gawe kayak Wilona kue hilang. Siap. Hilang doang balik meneh-maneh ora gelem mlebu. Intine ora gelem nyatu. Kita enggak mau ya. Ya kalau diulangi ritualnya ya insyaallah ya bisa itu. Bisa masuk lagi. Tapi biasanya masukan kedua itu enggak maksimal pertama. Siap. Karena sudah dikecewakan. Diamnya orang kecewa itu meninggalkan atau pergi. Asik. Biasanya bertahan tapi tanpa kata. Asik. Marahnya orang sabar itu diam. Asik. Kuat. Kuatnya itu jangan pernah berhenti bermimpi walaupun intinya mimpi itu gagal. Lelaki itu sudah biasa jatuh bangun. Sekarang itu intinya gini, jadilah orang yang selalu istiqomah dalam menjalani apapun. Insya Allah kalau kita memang benar tapi gurung diijabah, mungkin ada yang salah atau ada yang kurang, atau mungkin kesabaran Anda sedang diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Kayak gitu. Amin. Al istiqomah khairum min alfi karomah. Istiqomah itu lebih baik daripada 1000 karomah. Iya. Saya sarankan itu gini, kita di sini itu lagi nguri-nguri budaya. Siap, dan juga
memang orang zaman dulu menciptakan seperti ini tuh dengan perih, Iya, ya kan? dengan perih. Dengan puasa. Kadang-kadang musim pupu itu puasa. Kenapa? Doanya dan apa yang di ini, dan mau bikin pusaka mesti nganggone kualitasnya sing KW siji. Iya, betul. Sing super wis, super, betul, kayak orang mungkin sing biasa-biasa baik kayak gue. Kadang juga saya pernah dengar dari tetangga sebelah tuh ada yang itunya punya itu ngangon itu mas, katanya bijine tinggal nonton Ya, anak. ada yang keris pejetan. Mungkin nanti next time kalau saya Itu kata pejetan. tetangga sebelah yang pernah saya tanyain, itu ada yang bercerita seperti itu. Oke. Namanya fingerprint. Sidik jari bentuknya jempol, pejetan, picitan, ya. Oke, sahabat Pusaka Jawa dimanapun Anda berada, sahabat Pusaka Jawa yang baru nonton channel YouTube saya, silahkan pencet tombol subscribe, like, share, and comment, kemudian pencet tombol notifikasi lonceng untuk mendapatkan video-video ter-up-to-date dari saya. Yang ingin request nama dapur silahkan komentar di kolom komen. Jika ada saya baper, jika ada buat jika ada maafkan, minta dimaafkan. Apabila ada salah-salah kata saya minta maaf. Salam mutlak milik saya, kebenaran milik Allah Subhanahu wa taala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam budaya. Rahayu.